Halo Grid Squad, welcome back di Grid Sharing Session 2, podcast persembahan Great Eastern General Insurance Indonesia yang akan membagi cerita hebat dari orang-orang hebat bersama saya Linggawatito. Saya ditemanin oleh Jansen yang biasa saya panggil Dave. Selamat sore Dave, selamat datang di kantor Great Eastern General Insurance Indonesia. Ya, selamat sore Bu, thanks for having me. Apa kabar? Baik Bu, Ibu gimana? Saya juga baik, jadi hari ini kita akan melakukan podcast yang mana sebelum kita ke sana saya akan memperkenalkan Jansen dan saya akan membacakan profilnya Jansen dulu. Jansen merupakan ekonomi analis global market di Bank OCBC Indonesia. Sebelumnya, Jansen adalah konsultan dengan spesialisasi jasa keuangan dan manajemen risiko di EY Indonesia. Jansen merupakan satu dari 15 penerima beasiswa ICMA Scholarship dari Asia. Apa sih artinya singkatan dari ICMA, Dev? Oke, jadi ICMA itu adalah singkatan dari International Capital Market Association. Jadi itu adalah suatu badan yang terbentuk di Eropa. Dan kebetulan waktu tahun 2021-2022 ada pembukaan scholarship. Dan saya tahu juga dari teman saya yang kerja di BI. Dia bilang, ada pembukaan nih. Saya iseng-iseng coba. Dan puji Tuhan dapat bisa menjadi salah satu penerima beasiswa tersebut. Tapi ini yang scholarship dari Asia ya? Jadi mereka kan membuka slot ya, ada dari Afrika, Asia. Okay. Jadi saya menjadi salah satu dari 15 orang yang terima untuk Asia. Oke. Selamat ya, bahwa luar biasa sebenarnya. Kemudian latar belakang pendidikan dari Jansen adalah Master of Management dari University of Melbourne, lulusan dengan First Class Honors. Luar biasa, mungkin kamu bisa jelasin juga prestasi kamu bahwa kamu mendapat pendidikan yang ya kalau First Class Honors ini kan nggak gampang juga. Iya. Harus nilai tertinggi ya. Iya benar, harus ya, kalau di Australia itu kan ada First Class, Second Class Honors A dan Second Class Honor B dan selanjutnya. Kalau untuk bagaimana mendapatkan First Class Honors sih, ya belajar aja sih sebenarnya. Iya, luar biasa. Jadi semoga hasil yang kamu capai akan memberi inspirasi kepada Grid Squad yang ada di yang menonton acara ini. Ngomong-ngomong, Dev, kamu latar belakang meraih sarjana teknik kimia. Namun kenapa kamu akhirnya memilih finance ya? Oke, jadi sebenarnya ceritanya gini Bu. Sebenarnya dari awal itu dari mungkin SMP, SMA saya sudah lebih condong ke dunia finance karena saya suka baca buku-buku yang terkait dengan keuangan gitu kan. Cuman memang waktu itu arahan dari papa mama itu menganjurkan ke teknik aja karena melihat saudara-saudara saya itu banyak yang teknik and then they work in oil industry, energy industry, jadi mereka pikir ya lebih baik saya mengikuti jejak. Tetapi ketika waktu itu saya terjun di situ dan saya sebenarnya kurang passion. Jadi saya ngobrol lah ke orang tua dan akhirnya mereka setuju kayak boleh S2 Finance seperti itu Bu. Jadi Dave, bahwa makin kesini kan banyak banget orang itu bertanya-tanya kondisi ekonomi kita ini seperti apa di saat kita itu begitu hingar-bingar dengan kondisi yang sangat dekat dengan pemilu. Dan tahun pemilu tentunya sangat erat dengan ekonomi kita juga. Ya, betul. Dan tiap hari kalau kita baca berita itu seolah-olah bahwa ini masih ada harapan nggak sih kita itu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan kalau makin kita dengar pakar itu berkomentar, makin takut kita. Kenapa? Seolah-olah ekonomi kita ini kayaknya berat gitu. Pada saat mendengar berat itu mungkin setiap orang itu merasa bahwa seberapa berat sih kita itu melewati tahun pemilu. Dan saya pikir di saat kita lihat rupiah itu melemah. Saya pikir dua bulan terakhir ini rupiah cukup lemah dan juga imbasnya ke indeks. Ya, jadi pengen tahu aja penyebabnya itu kira-kira menurut Dev itu salah satu indikatornya itu apa? Oke. Ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang Indonesia, kita pertama mesti mengerti sisi global dulu kira-kira seperti apa. Sekarang memang kalau kita lihat menuju tahun depan ini memang dari berbagai pakar, para analis dan juga proyeksi-proyeksi ke depan memang terlihat bahwa akan terjadi global slowdown.
Nah, untuk mengerti kenapa global slowdown itu bisa terjadi, mungkin kita flashback sedikit dulu ke 2022 nih, Bu. Iya. Nah, di 2022 kan terjadi perang ya antara Rusia and Ukraine. Dan itu membuat harga komoditas naik dengan begitu tinggi, Bu. Nah, dengan komoditas itu naik, ini artinya tekanan harga naik ya, inflasi naik. Iya. Sehingga apa yang dilakukan adalah pengetatan moneter. Jadi Bank Sentral Amerika, European Central Bank itu menaikkan suku bunga dengan begitu tinggi sampai di level sekarang yang sudah sangat tinggi sekali. Iya. Ya. Dan memasuki 2023 dan bahkan 2024, kenapa pasar expect slowdown? Ini memang karena suku bunga yang tinggi membuat harga uang itu jadi lebih mahal. Jadi orang akan diekspektasi itu slower spending. Kalau orang slower spending itu artinya sektor manufaktur juga akan manufactureless. Dan ini tentunya akan membuat global slowdown. Jadi ini memang yang sudah kita lihat ya selama 2002, 2023, dan 2024 ekspektasinya seperti itu. Jadi menurut Dave, apakah ini akan berlanjut terus di 2024 atau bagaimana? Kalau melihat 2024 sendiri Indonesia, sebenarnya kita mempunyai benteng ekonomi yang cukup baik ya sebenarnya. Memang ada poin-poin uncertainty yang memang menjadi faktor X yang sulit diprediksi ke depan. Tapi kalau kita melihat ekonomi Indonesia ini sebenarnya ekonominya fundamentalnya sangat baik. Inflasi kita relatif rendah ya, di target 2-4%, dan pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya bagus ya. Tapi memasuki 2024 dengan adanya politik, cenderung kita melihat sebenarnya banyak alasan untuk optimis ya daripada negatif gitu. Optimisnya kenapa? Karena kalau memasuki pemilu itu biasanya kan uang beredar cukup banyak, ya ada anggaran dari pemilu, kemudian belanja pemerintah meningkat, belanja organisasi non-profit untuk promote capres juga meningkat, sehingga kita bisa ekspektasi konsumsi domestik harusnya itu akan oke-oke aja meningkat, iya, dan itu positifnya. Namun memang poin-poin yang harus kita waspadai itu terkait dengan investasi, Bu, dan juga pertumbuhan kredit, karena pelaku bisnis ya cenderung memang terlihat sedikit wait and see ya ketika pemilu. Mereka ingin lihat pemilu itu dijalankan seperti apa, stabilitas politiknya seperti apa, dan siapa kira-kira yang akan terpilih, apakah kebijakannya pro bisnis atau sebaliknya gitu. Proses pemilu ini tentunya makan waktu, dan apakah 2 putaran tidak ada yang tahu juga. Namun demikian kita bilang bahwa masa tunggu yang cukup lama sampai duduknya pemerintahan baru. Tentunya ini juga tidak luput daripada kontribusi melemahnya ekonomi tentunya. Menurut Dave, apakah begitu pemerintahan baru itu sudah duduk dan bekerja, ekonomi kita akan kembali normal seketika? Oke. Jadi kalau kami melihatnya sih memang masih ada ketidakpastian, ada resiko 2 putaran, bahkan kemungkinan 3 putaran tahun ini, Bu. Itu akan sangat menggerus energi ya. Karena kan 2 putaran itu dari Pilpres, kemudian ada 1 putaran lagi untuk Pilkada, Bu. Jadi di tahun ini ada sepertinya pemilu akan lebih panjang ya, dari Pilpres dan juga Pilkada. Kalau kita melihat selama pemilu memang konsumsi itu cenderung meningkat ya, tapi yang tadi saya bilang investasi maupun pertumbuhan kredit kemungkinan akan bertumbuh lebih lambat. Nah, jika misalnya sudah selesai pemilu dan dipilihnya calon pemimpin yang sesuai dengan ekspektasi pasar, kebijakannya pro bisnis dan sebagainya, kita melihat kemungkinan aktivitas bisnis akan mulai ancang-ancang ini untuk tahun 2025. Jadi kita expect kemungkinan besar ada potensi untuk kredit meningkat, kemudian import capital goods juga kemungkinan bisa meningkat, Bu, karena aktivitas ekspansi bisnis kemungkinan dan juga raw materials itu udah mulai ancang-ancang untuk 2025. Oh gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia kan diprediksi antara 4,8 ya, kamu bilang tadi 4,8 sampai 5 lah. Itu mungkin yang diprediksi oleh pakar gitu. Tetapi kita bilang bahwa Bank Dunia itu memprediksi pertumbuhan ekonominya mereka itu sekitar 2 poin sampai 2,5. Nah, pengen tanya aja bahwa dampaknya ke Indonesia apa? Oke, baik. Memang tahun depan ini banyak ya dari badan-badan itu memproyeksikan akan terjadi perlambatan ekonomi karena tadi sudah kita bahas-bahas terkait dengan suku bunga yang tinggi. Nah, dampaknya sendiri ke Indonesia saya kira memang ada ya, tapi relatif terbatas.
Karena kalau kita lihat dari struktur Indonesia, ya pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih mayoritas itu didorong oleh konsumsi domestik ya. Lebih dari 50% kita itu konsumsi masyarakat. Jadi seperti saya dan ibu kalau belanja, makan di restoran, that's our economic growth gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke dalam negeri, ya bagaimana kita meningkatkan konsumsi, bagaimana bantuan pemerintah itu untuk cater towards masyarakat yang middle to low income, saya rasa masih ada peluang ya untuk kita tetap optimis di tahun depan terkait dengan ekonomi Indonesia. Tapi memang kalau dari sisi global sendiri yang akan affect kita itu dari sisi perdagangan, Bu. Karena dengan melambatnya global, dengan negara maju melambat, tentunya permintaan mereka juga akan berkurang. Jadi dari sisi itu. Tapi kalau kita melihat kontribusi ekspor ke ekonomi kita sebenarnya tidak terlalu besar ya. Jadi domestic consumption lebih besar. Jadi kita harus fokus di situ untuk mendorong ekonomi Indonesia. Gitu. Tapi pertanyaanku Dev, bahwa setiap kita itu ketemu sama yang punya gerai toko, semuanya mengatakan sepi banget nih. Jualan itu omset dibandingkan tahun sebelumnya perbedaannya cukup tinggi. Pedagang yang di pasar, di Tanah Abang, itu semuanya mengatakan bahwa tahun ini berat gitu. Omsetnya mereka turun. Kira-kira penyebabnya apa sih? Ya. Apakah memang tingkat konsumsinya orang itu berkurang? Tapi kita bilang ini tahun politik, harusnya perbelanjaan negara itu nambah gitu. Ya, betul Bu. Memang kalau kami lihat dari semenjak Idul Fitri ya, Lebaran, sampai kuartal ketiga itu sampai September memang aktivitas ekonomi kelihatan seperti lesu ya. Jadi belanja berkurang, penjualan berkurang, dan memang ini kemungkinan besar juga karena faktor seasonal ya, karena orang udah spending banyak di Idul Fitri, 3 bulan selanjutnya mereka pengetatan dulu kan, nggak mungkin mereka spending terus. Tetapi di bulan Oktober kelihatan angka-angka penjualan kalau kita lihat di indeks penjualan retail itu sudah membaik, dan harapannya memang menjelang pemilu ya, apalagi kemarin sudah ada debat capres itu ya, kita harapkan pemerintah akan mengeluarkan dananya ya, dan ini ada multiplier effect ya yang bisa mendorong aktivitas belanja ekonomi as a whole. Jadi tapi yang kita heran bahwa setiap ada travel fair itu ramai aja ya. Jadi berarti sebenarnya duit orang masih ada. Iya. Dan kita harapkan bahwa ekonomi itu sebenarnya tidak seburuk apa yang digambarkan. Supaya pelaku pasar itu optimis. Dan memang kalau kita lihat orang Indonesia kan hobinya ada 2 atau 3 ya. Yang pertama makan, kemudian belanja, dan yang ketiga traveling ya. Jadi atau healing. Jadi healing, yes. Istilah orang healing, makanya kita banyak banget promosiin travel insurance kita. Karena orang sekarang butuh banget healing. Setiap pekerjaan banyak juga harus healing. Iya. Itu jadi opportunity di sana ya. Nah, kita melihat peluangnya di situ. Dev, menarik nih kalau kita bahas inflasi. Jadi kita tahu bahwa 2 bulan terakhir inflasi cukup tinggilah naiknya, dan kita nggak tahu tiba-tiba naik itu apakah ada faktor pendorong atau indikator tertentu sehingga inflasi kita naik. Oke, betul Bu. Jadi memang dalam 2 bulan terakhir ini kita lihat inflasi Indonesia ini ada cenderung naik ya. Dan memang kalau kita lihat penyebabnya apa, saya coba breakdown kenapa itu bisa terjadi. Ini memang datang dari pangan Bu. Jadi tekanan harga atau inflasi pangan ini meningkat ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena El Nino ya, karena seperti Ibu juga mungkin merasakan, Jakarta itu sekarang, Indonesia itu panas banget ya. Kemudian baru beberapa hari lalu ada hujan sedikit ya. Kayaknya kemarau terpanjang tahun ini ya. Iya, kemarau terpanjang memang karena ada dampak dari El Nino. Jadi El Nino ini yang bikin kemarau berkepanjangan. Iya. Nah, karena kemarau berkepanjangan inilah yang menyebabkan panen gagal, Bu. Karena kan untuk panen harus ada hujan ya, harus ada air ya. Jadi inilah yang menyebabkan panen gagal, dan kalau di ekonomi supply turun, demand tetap atau meningkat, ini yang menyebabkan harga naik. Ya. Tetapi yang kami perlu apresiasi juga ke pemerintah dengan melihat ini, pemerintah tuh sebenarnya sudah melakukan actionnya ya, di mana pemerintah sudah import beras sekitar 3 juta ton ya di tahun ini, dan di tahun depan kemungkinan akan import lagi beras 5 juta ton. Jadi memang sudah sangat kuat ya import beras sebagai short term solution supaya memang walaupun El Nino mungkin berkepanjangan memasuki tahun depan,
ini kita sudah ada at least short term solution yang bisa menjaga harganya tidak naik-naik banget lah. Dan kalau kita pelajari bahwa perang dagang Cina dengan Amerika, ada nggak sih yang dilihat sebagai opportunity nih, mumpung Cina sama Amerika lagi ribut, Indonesia ini kebagian apanya? Oke, Bu. Jadi memang perdagangan trade war antara US dan China ini sudah panjang ya ininya ya. Dan sebenarnya memang ada dampak negatifnya, tetapi saya kira ada juga positifnya, Bu. Di mana kan China sekarang menjadi pusat untuk manufaktur dunia. Ya. Nah, dengan adanya tren ini, trade war ini, dan bahkan COVID kemarin, China di close, ini sudah membuat negara-negara maju kemungkinan melihat ada opportunity untuk de-risking ya, diversifikasi manufaktur mereka. Jadi kita sudah lihat Apple sudah masuk di India, mereka sudah mulai lirik-lirik lah hub-hub manufaktur lain. Jadi saya kira Indonesia jika melihat opportunity ini, saya kira ini bisa menjadi opportunity bagi Indonesia untuk mencoba setidaknya menarik, kita juga bisa manufaktur loh di Indonesia. Tapi saingan Indonesia bukankah Myanmar, Vietnam sebagai pilihan daripada investor? Iya, benar. Jadi memang kita harus daya saing kita harus diperkuat ya. Karena kenapa investor atau perusahaan suka masuk di China pada awalnya? Karena bukan karena harganya murah saja, tetapi SDM-nya bagus. Gitu. Mereka punya skill. Nah itulah yang harus kita tingkatkan di Indonesia. Bagaimana pendidikannya, ya bagaimana skill kita bisa upgrade. Ya? Yes, betul. Jadi selain harga, kita juga harus mempunyai skill yang memadai untuk melakukan job tersebut, Bu. Dan kepastian hukum mungkin ya? Iya, benar, kepastian hukum juga. Jadi ya semoga mungkin ada yang mendengar apa yang kamu jelaskan supaya lebih siap lagi untuk menghadapi pesaing dari negara lain yang mungkin lebih siap gitu. Iya. Dave, jadi mungkin saya pengen tahu juga bahwa juga pasti mewakili pertanyaan daripada audiens kita juga bahwa kan tadi kita bilang bahwa pemilu itu memberi dampak pelemahan ekonomi kita. Dan di saat itu juga bahwa kita begitu populernya dengan IKN, project IKN. Jadi kalau boleh kamu sharing dengan kita semua bahwa apa sih dampak negatif dan positif daripada project ini? Terutama yang kita anggap bahwa itu adalah project besar dan juga jangka panjang. Oke, baik. Jadi memang nanti ke depan kita udah ada ibu kota baru ya, ibu kota Nusantara. Semoga kamu nanti mau ketemu kamu mesti ke sana. Tentu saja kalau dampak positifnya kita lihat Jakarta bakal kurang macet kemungkinan ya. Iya, udah pasti. Karena kan memang pemerintahan akan pindah ke sana kan ya. Dan semoga demo juga akhirnya di sana, bukan di Jakarta. Iya, benar. Terus terkait dengan dampak positif lain sih terlihat memang investasi di sana ini bisa meng-attract ya. Jadi kalau kita lihat juga investasi infrastruktur di sana udah meningkat, itu dampak positifnya. Terus dampak positif yang kedua kita melihat seiring dengan pembangunan kan ini butuh tenaga kerja ya untuk membangun ya, sehingga tenaga kerja juga terserap ya untuk building. Sesudah selesai, sesudah berjalan IKN-nya, tentu saja ini juga akan menyerap tenaga kerja kan, karena banyak industri. Pasti di sana kan akan ada hotel, akan ada infrastruktur, ada rumah sakit dan sebagainya. Tentu saja ini akan menyerap tenaga kerja di penduduk sekitar seperti itu. Jadi itu dampak positifnya yang kita lihat. Kemudian kalau kita melihat dari data BPS juga, karena memang ada investasi di situ, itu pertumbuhan di Kalimantan itu juga cukup meningkat ya akhir-akhir ini. Jadi memang itu sudah terlihat lah dampak positifnya. Cuma kalau dampak yang mungkin perlu kita waspadai, yang pertama itu terkait dengan anggaran ya, karena memang membangun IKN ini butuh dana yang begitu besar. Tapi seiring berjalannya waktu dengan budget kita juga yang sudah terbudget dengan baik, semakin hari semakin less ya worry di sini. Kemudian kekhawatiran yang kedua itu terkait dengan lingkungan, Bu. Karena kan memang kita tahu Kalimantan itu adalah paru-paru dunia, sehingga memang yang ditakutkan awalnya dengan adanya IKN ini akan berdampak merusak ke flora, lingkungan, fauna. Yes. Tetapi seiring dengan kita melihat juga IKN ini akan dibangun dengan konsep smart city ya, forest city, kekhawatiran itu jadi lebih less lagi karena dikabarkan juga akan menggunakan clean energy. Bahkan di IKN itu katanya ya,
vehicle itu harus electric vehicle Iya, yang kalau green. nggak boleh ya. Kalau nggak boleh. Jadi kalau mau pindah ke sana harus siap-siap beli. punya mobil listrik. Benar gitu. Jadi ini tentunya yang memberikan optimisme bahwa pembangunan IKN tidak akan berdampak begitu besar terhadap lingkungan, dan kita harapkan itu juga yang akan terjadi ya. Jadi kita bisa menjadi ibu kota negara dengan clean energy. Oke, Dev. Jadi podcast ini memang kita itu ajak audiens kita itu untuk berpartisipasi, dan dari begitu banyak pertanyaan yang masuk, kita itu sudah memfilter bahwa kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama, bahwa dari Tufil, tahun politik membuat stabilitas politik Indonesia cenderung terganggu. Apakah hal tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia? Jika iya, apa pengaruhnya sampai ke level mikro atau hanya makro saja? Silakan, Dev. Oke, baik. Jadi memang ketika terjadi suatu instability di politik ya, karena pemilu dan sebagainya, itu pasti akan berdampak kepada ekonomi kita juga. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi, di level makro, pemilu itu kecenderungan akan berdampak positif terhadap consumption, ya, consumption meningkat, uang beredar meningkat, tetapi membuat investor maupun pelaku bisnis wait and see. Jadi pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan investasi itu kecenderungan terlihat menurun. Ya. Itu dari sisi makro. Dari sisi mikro, kita melihat ada sektor-sektor yang ternyata bisa outperform nih di pemilu. Ya, contohnya seperti sektor F&B, ya. Di kampanye, masa perlu berkumpul, orang pasti makan dan minum, ya. Jadi memang trennya ketika pemilu F&B bisa naik. Dan juga tukang sablon kaos. Sablon jadi kaos, kayaknya ya, benar. ordernya udah banyak masuk. Ya, souvenir, ya, retail. Itu kemudian media dan advertising itu kan butuh printing baliho, printing atribut-atribut capres dan sebagainya. Jadi itu yang terlihat mungkin bisa outperform. Dan juga transportasi, Bu, bisa outperform. Benar. Capres dari satu kota pindah itu banyak masa dan yang mereka ikut. harus kampanye di setiap daerah. Gitu. Jadi di situ yang kita lihat dampak-dampak yang positif. Oke. Semoga Tufil mendengar penjelasan kamu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Zakaria 8797. Apakah investor cenderung bersikap wait and see saat memasuki tahun pemilu guna fokus memantau keamanan situasi selama pesta demokrasi berlangsung? Dan pasalnya masih belum ada kepastian mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih guna menunggu apakah ada kebijakan baru di sektor perekonomian di era presiden baru. Oke. Silakan. Iya, jadi ini mirip-mirip pertanyaan seperti hampir itu. Mirip, ya. Iya. Dan memang terlihat kalau kita lihat berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, memang investor cenderung wait and see sih. Jadi ya investasi melambat, pertumbuhannya kredit melambat. Tetapi kita jangan lihat ini sebagai hal yang pesimis ya. Ternyata ada juga optimis ke depannya. Jadi contohnya ketika misalnya pemilu sudah dijalankan, presidennya sudah terpilih. Dan kita melihat kebijakannya itu pro bisnis, itu pasti demand-nya akan naik lagi ya. Jadi kita bisa, jangan pesimis, kita bisa hopeful ketika sudah terjadi pemilu dengan demokrasi, stabilitas oke, ke depannya bisa. Yang jelas indeks pasti langsung bergerak biasanya. Oke, semoga si Muhammad Zakaria ini udah merasa pertanyaan dia terjawab. Kita ke next-nya. Cecilia 35. Yang ditanya adalah apakah dampak positif dan negatif dari pemilu 2024? Kayaknya tadi udah kamu jawab juga. Dan apakah dampak negatif dan positif perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN? Tadi udah. Mungkin perlu kamu jelaskan lebih detail mungkin ya. Lebih detail ya. Oke. Tadi juga sudah dibahas ya. Terutama ini mewakili kelompok anak muda nih. Oh, gitu, kayaknya. Iya. Coba silakan deh. Oke, kalau tadi mungkin pemilu udah skip aja ya. Mungkin langsung IKN. Peluang kerja pasti ada di sini. Peluang kerja, iya benar. Tadi kan itu sudah dibahas IKN, kemacetan Jakarta bakal berkurang. Lowongan pasti ada dong. Lowongan pasti ada. Ke depan juga kalau pindah di IKN, ya pembangunan, penyerapan tenaga kerja, dan ketika sudah dibangun, sudah jalan, itu penyerapan tenaga kerja. Mungkin yang saya mau pesan ke Cecilia 35 itu tingkatin skill ya, karena untuk bersaing dengan yang lain. Iya. Karena kan apalagi kalau kita lihat ini dunia sudah yang tadi China ini manufaktur
akan tempat lain kan. Jadi kita perlu tingkatin skill biar daya saing kita itu lebih baik. Iya. Jadi aku pikir intinya persiapkan diri. Begitu udah siap, tinggal bersaing dengan yang lain. Kayaknya lowongan kerja banyak banget nih di IKN. Yang diharapkan ya. Iya. Nah, kita kan tidak bisa semua pertanyaan itu kita jawab. Sehingga kita pilih pertanyaan dari para followers kita yang mewakili. Ini adalah pertanyaan terakhir yang dari Bal.Iqbal. Bagaimana outlook market terutama pada industri asuransi dan perbankan jelang pemilu? Apakah harus optimis atau waspada? Silakan, Dev. Oke, kalau ditanya harus optimis atau waspada, saya lebih memilih kata-kata waspada tapi tetap optimis. Bagus, iya. Supaya nggak depresi ya. Nggak depresi ya, waspada tapi tetap optimis. Nah, kalau kita lihat memang pada saat pemilu memang harus ada waspada seperti poin-poin yang kita sudah sempat bicarakan. Tetapi kita harus optimis nih, ketika misalnya pemilu terjadi dengan demokrasi, politikal stabil, dan sudah terpilih siapa yang akan menjadi presiden dan pro market, pro bisnis, dan sudah duduk nih di pemerintahan, seharusnya kita harus lebih banyak alasan untuk optimis, ya, karena memang itu akan berjalan seperti normal lagi, ya. Dan kalau misalnya dari kondisi global kemudian membaik tahun 2025 dan kondisi dari domestik juga membaik, seharusnya industri-industri lain juga ikut bergerak. Ya, jadi itu harusnya nggak ada yang dikhawatirkan. Iya. Ya. Kenapa? Ini bagus nih. Ini kayaknya dia agen asuransi kayaknya. Makanya pertanyaan ke sana. Tapi saya juga sependapat sama Dave bahwa seandainya pesta demokrasi itu berjalan dengan baik, saya pikir nggak ada yang harus kita khawatirkan bahwa begitu pemerintahan baru duduk ya pasti semuanya akan kembali normal dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan seperti apa yang udah diprediksi. Sebelum kita menutup acara ini, bahwa keywords dari Dave apa? Dari perbincangan kita atau yang bisa kamu sharing lah dengan kita semua? Keywords-nya. Oke, keywords mungkin yang ditakuti pasar. Kekhawatiran itu loh. Kekhawatiran pasar memang ke depan ada ekspektasi global slowdown. Tapi saya pikir walaupun global slowdown terjadi di eksternal, kita fokus di internal aja. Karena kita tahu kan memang lebih dari 50% ekonomi kita itu domestik. Jadi kalau misalnya domestik itu terjaga, tentunya kita dapat bertumbuh dengan baik ya. Jadi eksternal itu memang harus waspada, tapi jangan sampai takut juga gitu. Terus kemudian dengan pemilu, keywordsnya pemilu, ada ketidakpastian, tapi di situ juga ada opportunity ya, seperti konsumsi meningkat. Jadi itu yang perlu kita optimis ke depan. Iya, jadi saya pikir bahwa setelah bincang-bincang kita ini, semoga semua orang merasa bahwa nggak ada yang harus kita khawatirkan. Jadi apapun latar belakang usaha kita, harusnya kita melihat bahwa Indonesia itu masih menjanjikan lah. Terutama kita bilang bahwa negara-negara lain melihat Indonesia itu negara yang memang sangat menjanjikan. Benar, iya. Dan mungkin saya mau tambahkan juga, Indonesia kan punya begitu banyak natural resources yang sangat valuable ya, seperti nikel, bauxite, tin, dan dengan kebijakan pemerintah yang strategis ya, seperti larangan ekspor biji mentah, ini sudah sebenarnya kita lihat mendorong asing juga masuk ke kita ya, investasi penanaman modal asing masuk, dan kedepannya jika ini berjalan dengan baik, Indonesia berpotensi untuk jadi negara yang lebih baik lagi. Ya, semoga. Dave, nggak terasa kita udah di penghujung sesi podcast kita. Terima kasih kamu udah hadir dan memberi banyak experience dan sharing. Bu. Dan semoga next time kita undang kamu tetap akan bersedia. Dan ini adalah akhir dari podcast kita hari ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Rich for Great.